Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Siva Fauzia. Saya mahasiswa aktif dari kelas Kewirausahaan R07 Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang tingkat segmentasi pasar, pengertiannya, tujuan segmentasi pasar, tingkatan segmentasi pasar, serta bagaimana cara yang mudah untuk menentukan segmentasi pasar itu sendiri. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung ke materinya. Tingkat segmentasi pasar. Segmen pasar merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan serta keinginan yang sama. Segmentasi pasar ini ditujukan untuk melihat strategi bisnis lawan perusahaan, meningkatkan pelayanan konsumen agar menjadi lebih baik, serta digunakan untuk merencanakan bisnis serta mengevaluasi target perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang tingkatan segmentasi pasar. Sebelumnya, tingkatan segmentasi pasar merupakan cara perusahaan untuk melihat pasar dan menetapkan seberapa luas targetan atau cakupan konsumen yang seharusnya. Tingkatan segmentasi pasar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemasaran massal, yang kedua ada pemasaran ceruk, yang ketiga ada pemasaran mikro, dan yang keempat ada pemasaran segmen. Yang pertama ada pemasaran massal. Pemasaran massal merupakan tingkatan segmentasi pasar yang meliputi distribusi, produksi, serta promosi massal kepada seluruh produk dan juga cara yang hampir sama terhadap semua pelanggan atau konsumen. Tingkatan segmentasi pasar yang kedua itu ada pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk merupakan upaya mempromosikan atau memasarkan suatu produk kepada pelanggan namun dengan targetan yang lebih sempit. Tingkat segmentasi pasar yang ketiga merupakan pemasaran mikro. Pemasaran mikro merupakan perancangan produk dan program yang sesuai dengan selera individual konsumen, seperti contohnya pemasaran lokal dan pemasaran individual. Segmentasi pasar yang keempat atau yang terakhir yaitu merupakan pemasaran segmen. Pemasaran segmen merupakan segmentasi pasar yang peka atau yang sadar akan kebutuhan konsumen yang berbeda dari tingkah laku pembelian serta keperluan yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Termasuk ke dalam materi jenis atau jenis atau faktor segmentasi pasar itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama segmentasi demografis, yang kedua segmentasi geografis, yang ketiga segmentasi psikografis, dan yang keempat adalah segmentasi perilaku. Nah, ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada usia, gender, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Nah, jenis segmentasi ini lebih banyak digunakan perusahaan karena bersifat universal. Segmentasi yang kedua yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini terbagi menjadi kota, negara, ataupun kabupaten. Segmentasi yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah style pengguna atau konsumen. Yang kedua ada jenis kebutuhan pengguna atau konsumen, dan yang terakhir adalah sosial pengguna atau konsumen itu sendiri. Yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini dilihat dari bagaimana tanggapan atau reaction si konsumen tersebut terhadap penggunaan atau produk yang sudah ia pakai sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir, itu bagaimana cara mudah untuk menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, kita harus mengenali pangsa pasar kita itu sendiri. Nah, cara mengenalinya itu kita bisa melihat atau riset dari lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan tempat kita melakukan proses produksi, dari teman-teman sekitar, ataupun dari sosial media. Nah, riset ini bertujuan untuk melihat apakah produk yang akan kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan konsumen yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang atau masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri atau konsumen, lalu kita meluncurkan produknya, dan yang kedua, bagaimana cara menentukan segmentasi pasarnya itu sendiri, kita harus melihat perilaku konsumen. Melihat perilaku konsumennya ini dengan cara riset apakah tanggapan yang diberikan kepada konsumen terhadap produk setelah ia melakukan atau dia menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, untuk tips yang ketiga, bagaimana cara menentukan target segmentasi pasar dengan mudah, yaitu dengan cara mengolah serta menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data ini kita dapatkan dari hasil riset-riset sebelumnya tentang bagaimana penggunaan produk dari konsumen setelah menggunakan. Setelah itu riset-riset tentang apakah pangsa pasar kita sesuai atau tidak.
Nah, ini ditujukan sebagai bahan evaluasi untuk target ke depannya. Sekian dari video penjelasan materi saya tentang tingkat segmentasi pasar pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.